Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita pada kuliah BK di materi kesalahpahaman dan jenis layanan BK. Kita akan melihat sebenarnya salah paham apa sih yang ada dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, kemudian jenis layanan BK apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan oleh guru terhadap siswa-siswanya. Yuk kita lihat. Nah, yang pertama ada kesalahpahaman bahwa BK disamakan dengan pendidikan atau malah dipisahkan sama sekali dengan pendidikan. Nah, sebenarnya bimbingan dan konseling itu bukan sama dengan pendidikan atau malah tidak ada hubungannya sama sekali dengan pendidikan. BK itu adalah bagian dari pendidikan, apalagi di dalam kurikulum 13 di sekolah dasar. BK itu terintegrasi dengan pelaksanaan pembelajaran. Jadi memang bukan sama, tapi menjadi bagian dari pelaksanaan pendidikan itu. Kemudian BK dianggap sebagai proses pemberian nasihat. Tidak selalu. Kan BK itu bukan hanya konseling saja, tapi ada bimbingannya. Jadi siswa-siswa yang memang memiliki kemampuan lebih dibanding teman-temannya, memiliki potensi, itu bisa lebih dimaksimalkan potensinya. Jadi tidak harus selalu bahwa BK itu adalah tentang pemberian nasihat kepada siswa-siswa yang memiliki masalah. Kemudian BK dibatasi hanya untuk peserta didik tertentu saja. Itu juga keliru. Kenapa? Karena BK itu harus berlaku untuk semua siswa, baik siswa yang memiliki sikap yang positif ataupun yang negatif. BK bekerja sendiri, itu juga salah. Kenapa? Seperti yang dijelaskan kemarin bahwa guru BK itu harus bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Kalau di SD berarti guru kelas. Guru kelas yang bertanggung jawab terhadap program BK itu harus bekerja sama dengan personil sekolah lain ataupun personil BK lain dari sekolah, misalnya dari SMP, SMA, karena memang di SD tidak ada guru BK tersendiri. Bahkan kalau perlu itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan psikologi siswa ataupun malah dengan psikolognya langsung. Selanjutnya, melihat bahwa hasil dari BK akan dapat langsung dilihat. Nah, ini juga sama. Konsepnya maksudnya begini, kita bikin mie instan saja itu butuh proses. Tidak tiba-tiba celing simsalabim langsung jadi. Jadi ketika kita mengadakan program BK itu harus dilihat secara berkelanjutan. Treatment tidak bisa diberikan hari ini, kemudian hari berikutnya sudah kelihatan hasilnya. Seperti misalnya siswa kesulitan belajar, tiba-tiba di treatment dengan pengayaan, terus besok nilainya naik, kan tidak. Tapi itu adalah berupa proses yang hasilnya bisa dilihat sesuai dengan kurun waktu tertentu yang dicanangkan dalam program tersebut. Kemudian memusatkan usaha BK hanya pada penggunaan instrumen dan administrasi. Nah, ya udahlah, biar ada administrasinya, biar instrumennya terpakai, biar ada bukti-bukti bahwa buku BK-nya diisi seperti itu. Bukan hanya seperti itu, tapi target utamanya adalah bagaimana kita memecahkan masalah yang dialami oleh anak, ataupun tadi kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak. Nah, ini ada 7 bentuk layanan BK. Nah, sebenarnya seperti apa sih layanan-layanannya? Yaitu yang pertama ada orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, bimbingan belajar, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan kegiatan penunjang. Nah, kita akan melihat satu persatu. Layanan orientasi, layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru terhadap lingkungan baru yang dimasukinya. Kalau di SMP, SMA tuh namanya MOS, masa orientasi sekolah. Kalau di kuliah tuh namanya ospek. Kalau di kalian itu mungkin namanya pekan ta'aruf. Nah, bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu mudah dilaksanakan dan menyenangkan. Jadi memang tidak semua siswa itu memiliki kemampuan adaptasi yang cepat. Makanya ada layanan orientasi saat mereka baru datang ke sekolah tersebut. Murid yang mengalami masalah penyesuaian biasanya kurang berhasil di sekolah. Sekarang begini deh, ketika kita merasa tidak nyaman dengan lingkungan tersebut karena kita belum kenal, maka
prestasi anak tersebut itu biasanya juga akan terganggu. Dalam pergaulan pun dia juga tidak akan bisa maksimal. Dia akan menutup diri, mungkin malu-malu karena tidak kenal dengan teman-teman sebayanya, tidak kenal dengan gurunya. Kemudian anak dari latar belakang sosioekonomi yang rendah memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri, karena biasanya ada rasa minder. Nah, makanya dalam layanan orientasi ini diharapkan anak-anak siswa-siswa itu bisa berbaur satu sama lain, kenalan dengan guru-gurunya, kenalan dengan lingkungan sekolahnya juga, karena misalnya lagi pelajaran juga nih, kemudian kebelet pipis, tidak tahu tempatnya di mana toiletnya, karena tidak ada orientasi sama sekali, kan itu juga menyusahkan. Jadi anak-anak yang misalnya dari latar belakang ekonomi yang tinggi, ekonomi yang mapan, itu kadang-kadang ada yang misalnya kelewat PD. Kelewat PD itu dalam arti misalnya dia sampai membuat siswa lain merasa terintimidasi. Nah, harapannya dari layanan orientasi ini mereka itu bisa saling berbaur tanpa melihat latar belakangnya masing-masing. Kemudian program orientasi yang efektif dapat mempercepat proses adaptasi. Tadi yang saya sampaikan, ketika layanan orientasi itu dilaksanakan secara benar dan juga efektif, maka adaptasi siswa terhadap lingkungannya, baik lingkungan yang fisik ataupun lingkungan manusianya, itu akan lebih berhasil, akan lebih mudah dan akan lebih cepat. Nah, ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah sistem penyelenggaraan pendidikan. Jadi siswa itu harus tahu dulu penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut itu seperti apa, kemudian kurikulumnya seperti apa, mata pelajaran yang diajarkan itu apa saja, kemudian penyelenggaraan pembelajarannya seperti apa. Jadi gurunya itu akan misalnya mengajar seminggu berapa kali, jam pelajarannya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian ada kegiatan belajar yang diharapkan siswa, jadi siswanya itu ingin belajar dengan metode apa, kemudian sistem penilaian, ujian, kenaikan kelasnya itu bagaimana, apakah ada tes, atau menggunakan evaluasi proses, dan yang terakhir adalah fasilitas dan sumber belajar. Termasuk anak-anak kelas 1 itu juga butuh tahu ini semua, walaupun tidak bisa sedetail kalian. Misalnya anak-anak kelas 1 kok diajak sampai menentukan bobot nilai, ya mereka tidak paham. Tapi dalam arti mereka harus tahu juga, mereka itu akan tes, misalnya setiap temanya habis ada ujian, ada tes, kemudian nanti ada tes membaca, ada tes menulis dan sebagainya. Kemudian fasilitasnya itu di sekolah ada apa saja, sumber belajarnya mereka bisa dapat dari mana. Mereka wajib tahu, wajib disampaikan oleh guru-guru tentang apa saja yang akan mereka dapatkan dan mereka lakukan selama setahun mereka di kelas 1. Kelas 2 pun seperti itu. Jadi ketika masuk kelas 2 mereka harus tahu juga di kelas 2 itu mereka akan melakukan apa dan bagaimana proses pembelajarannya. Walaupun mungkin kalau fasilitas sumber belajar mereka sudah paham lah ya, kan tidak mungkin sudah setahun di situ masih tidak tahu toiletnya di mana. Nah, kemudian ada lagi fasilitas penunjang, staf pengajar dan tata usaha, hak dan kewajiban siswa, ada organisasi siswa, organisasi orang tua dan wali siswa, organisasi sekolah secara menyeluruh. Nah, kalau fasilitas penunjang itu contohnya adalah misalnya seperti ada lab komputer. Nah, misalnya lab komputer itu digunakannya mungkin untuk anak-anak yang kelas tinggi. Kemudian ada staf pengajar tata usaha, itu juga harus tahu gurunya itu siapa saja, TU-nya siapa, kepala sekolahnya siapa, terus hak dan kewajiban siswa, berangkatnya jam berapa, kalau telat hukumannya apa, seperti itu. Kemudian ada organisasi siswa termasuk ekskul yang bisa diikuti apa saja, kemudian ada perkumpulan orang tua. Nah, itu perlu disampaikan kepada orang tua juga, jadi orang tuanya juga tahu anaknya itu dapat fasilitas apa dan harus melakukan apa di sekolah. Dan juga organisasi sekolah secara menyeluruh, struktur organisasinya, misalnya ada kepala sekolah, ada guru yang dianggap senior, misalnya dianggap sebagai bukan wali, tapi misalnya wakil. Nah, wakil kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya sedang ada keperluan, maka siapa guru yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pembelajaran di sekolah, seperti itu. Jadi siswa-siswa dan orang tua memang harus tahu hal-hal ini.
Kemudian selanjutnya ada layanan informasi, bermaksud memberikan pelayanan terhadap individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan atau menentukan arah tujuan yang dikehendaki. Nah, maksudnya begini, jadi siswa itu harus mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan tadi, seperti misalnya kalau ada masalah di kelas, ada yang berantem, menghubungi siapa, wali kelasnya siapa. Kemudian kalau ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, menghubunginya siapa. Ada siswa yang misalnya kok bagus ya di olahraga, misalnya kok ada siswa yang berprestasi, itu menghubunginya siapa atau harus bagaimana. Nah, itu adalah masuk ke dalam layanan informasi. Dan ini perlu diselenggarakan karena akan membekali siswa dengan pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, kemudian menentukan siswa untuk menentukan arah hidup yang dikehendaki. Nah, biasanya ini informasinya berkaitan dengan seperti life skill, kemudian ada karir. Nah, informasi karir misalnya info-info tentang kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan di masa depan, seperti itu. Dan kemudian karena masing-masing individu punya keunikan, jadi seperti tadi misalnya ada masalah-masalah yang dialami siswa tertentu seperti kesulitan belajar, tapi juga ada yang misalnya sangat bagus kemampuan belajarnya, kan beda-beda. Jadi informasi yang dibutuhkan oleh satu anak dengan anak yang lain itu bisa berbeda-beda. Bentuknya ada informasi pendidikan, yaitu tentang terkait misalnya beasiswa, kemudian ada kenaikan kelas, ujian, dan sebagainya. Kemudian ada informasi pekerjaan atau jabatan. Nah, tadi karir berarti hubungannya. Karir apa yang kira-kira bisa dipilih oleh siswa ke depan. Kemudian terakhir ada informasi sosial budaya, yaitu misalnya di daerah tersebut itu istilahnya kadang-kadang yang namanya di suatu daerah itu punya kebiasaan tertentu. Ada misalnya kebiasaan-kebiasaan ketika masuk harus salim, cium tangan dengan gurunya, ada kegiatan Asmaul Husna, kemudian ada kegiatan-kegiatan budaya di tanggal-tanggal tertentu. Nah, itu siswa harus tahu, terutama siswa yang berasal dari luar daerah. Selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran, membantu siswa mengetahui dan menyalurkan bakat, minat, dan hobi agar bisa berkembang maksimal. Nah, tadi kalau informasi itu hanya tentang harus menemui siapa sih? Nah, kalau layanan penempatan penyaluran ini itu sudah sampai kepada penyalurannya. Bisa berupa penempatan dalam kelas, misalnya ada kelas yang unggulan, ada kelas inklusi, ada kelas ada kelas khusus seperti itu. Kemudian ada penyaluran kelompok belajar. Ini anak cocoknya masuk kelompok belajar ini siapa? Kemudian itu harus disesuaikan kan secara heterogenitasnya, kemudian ada kemampuan masing-masing anak. Terus juga penempatan penyaluran ekstrakurikuler juga bisa, cocoknya misalnya di pramuka, di PMR, atau tari, dan lain-lain. Atau jurusan yang sesuai. Jurusan ini biasanya berlakunya adalah di misalnya di SMA nih. Kadang kalian kan ada seperti layanan BK, cocoknya itu masuk IPA, IPS, atau bahasa seperti itu. Tapi kalau di SD itu kan karena belum ada penjurusan, jadi tidak ada untuk layanan yang ini. Kemudian merupakan bentuk khusus paling nyata dari berbagai fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi memang karena ini biasanya berkelanjutan. Anak-anak yang memang sudah dikader untuk ikut ekskul tari misalnya, karena dia punya bakat dari kecil, maka itu sebenarnya akan berkesinambungan sampai nanti dia lulus, dan itu akan bisa digunakan bekalnya untuk tingkatan yang lebih tinggi di SMP, di SMA, dan selanjutnya. Dibutuhkan kerjasama antara guru dan konselor jika ada, dan orang tua. Jadi guru itu harus tahu juga seperti apa bakat minatnya anak-anak, dan itu biasanya kalau anaknya pemalu hanya bisa diketahui melalui orang tua, seperti itu. Jadi ternyata di rumah dia suka nyanyi nih, di rumah suka nari nih, di rumah ternyata dia suka main komputer, seperti itu. Itu yang lebih tahu adalah orang tuanya. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan, berupa layanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara siswa, klien, dan guru, yaitu konselornya.
Jadi memang karena perorangan ya berarti tatap muka langsung, face to face. Masalah siswa dicermati dan diupayakan penyelesaiannya sebisa mungkin dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi misalnya ada siswa yang berantem, kemudian kita memanggil tiap-tiap dari mereka untuk menghadap, kita tanya masalahnya apa, kemudian kenapa misalnya dia sampai memukul dan sebagainya, dan diselesaikannya ya sesuai dengan kemampuan siswa, misalnya maaf-maafan, harus misalnya kalau sudah berat harus istilahnya ada upaya untuk saling bisa memaafkan satu sama lain, bisa mengubah sikap seperti itu. Formatnya nih, guru sepenuhnya menghadapi siswa, siswa sepenuhnya memperhatikan guru. Jelas, kalau siswanya lagi curhat malah gurunya chatting, kan jadi tidak akan memperhatikan. Salah satu tidak memperhatikan itu efeknya juga akan besar sekali. Kemudian siswa benar-benar merasa guru memperhatikan dirinya dan permasalahannya. Jadi tadi yang saya bilang, guru harus fokus juga mendengarkan penjelasan dari siswa. Jangan ada judgement atau jangan menghakimi lebih dulu sebelum kita tahu duduk perkaranya. Suara, mimik, dan gerak-gerik siswa dan guru dapat ditangkap jelas oleh masing-masing. Jadi karena face to face ya itu bisa dilihat, jangan sampai pertemuannya itu disekat, jadi siswa dengan gurunya itu tidak melihat satu sama lain. Nah, itu dihindari. Kemudian siswa dan guru mudah bergerak, jadi bukan dalam ruangan sempit misalnya 1 kali 1 meter duduk berhadapan karena harus berhadapan jadi betul-betul harus dekat ya, tidak seperti itu juga. Dan terakhir, siswa dan guru merasa dekat satu sama lain tapi tetap menjaga jarak. Maksudnya adalah seakrab-akrabnya guru dan siswa itu harus ada batasan. Karena tidak bisa juga kita memperlakukan guru kita seperti teman sendiri. Jadi tetap harus ada batasan yang dijaga. Nah, tahap keefektifan konseling. Nah, ini individunya dulu punya kesadaran dan pemahaman masalah. Jadi masalah saya apa sih? Seperti itu. Kemudian sadar, saya butuh bantuan orang lain. Nah, selanjutnya ada usaha mencari bantuan, misalnya menemui guru. Bu, saya kok belajar matematikanya susah sekali ya, kayak gitu. Saya tuh bingung untuk memahami rumus. Nah, kemudian ketika sudah mencari bantuan ke gurunya, sudah ngobrol sama gurunya, siswa itu pun harus aktif dalam proses konseling. Gurunya menyarankan apa, ya siswanya harus proaktif. Kalau misalnya siswanya tidak mau melakukan, sama saja bohong. Jadi dua belah pihak harus sama-sama aktif dalam mencari solusi. Dan yang terakhir adalah tahap pasca konseling, yaitu pasca konseling itu adalah ya bagaimana kita lihat progresnya, apakah program BK-nya itu berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil berarti harus dicari lagi solusi yang lainnya. Nah, sekarang tadi sudah perorangan, sekarang ada BK kelompok, mengarah pada satu kelompok individu kelompok ya. Nah, kelompok itu akan menguntungkan karena apa? Efisien, gurunya tidak perlu menemui satu-satu. Contoh, ada anak yang sama-sama kesulitan belajar dalam matematika, 5 orang, ya sudah BK-nya kelompok, tidak perlu satu orang, tidak efisien nanti. Adanya interaksi sosial yang intensif dan dinamis selama berlangsungnya layanan menjadikan tujuan layanan akan tercapai secara lebih mantap. Nah, ketika misalnya kita memberikan pengayaan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar matematika, itu biasanya akan membuat mereka bisa berdialog satu sama lain, bahkan bisa mengajari satu sama lain kalau kesulitannya itu bisa berbeda-beda. Yang satu sulit dalam melakukan perkalian, misalnya yang satu sulit dalam pembagian. Jadi yang pintar dalam pembagian bisa mengajari, yang pintar dalam perkalian bisa mengajari, seperti itu. Jadi saling ada komunikasi dan mereka bisa membantu untuk memecahkan masalahnya masing-masing. Keberagaman individu akan menjadi cerminan lingkungan masyarakat dengan berbagai dinamika sehingga siswa bisa belajar satu sama lain. Nah, jadi belajarnya juga bisa tidak hanya dari sisi kognitif, tapi juga afektif. Ketika misalnya ada satu kelompok individu yang sama-sama mengalami kesulitan belajar, tapi yang satu tuh pelit, sedangkan yang satunya itu atau yang lainnya itu mudah untuk memberikan ilmu kepada teman-temannya. Nah, si pelit itu akan lama-lama akan merasa bahwa saya juga butuh orang lain kok. Jadi saya juga harus bisa membantu yang lain, seperti itu. Karena lama-lama dia akan menyadari bahwa bekerja sendiri itu akan menyulitkan, sementara teman-teman yang lain dalam kelompoknya itu saling bekerja sama satu sama lain.
Kemudian anggota kelompok harus punya tujuan yang sama, adanya rasa kebersamaan yang dipersatukan oleh pemimpin kelompok dengan tetap berpegang pada aturan yang disepakati. Jadi misalnya kelompok belajar tadi itu ada ketuanya nih yang mengatur, menjadwal, kemudian ada melakukan presensi dan punya tujuan, mengordinasi tujuannya, yaitu sama-sama ingin bisa matematika misalnya. Jadi harus dari awal itu ada komitmen untuk bisa mencapai tujuan itu bersama-sama. Dan jumlah anggotanya itu kalau kelompok kecil itu 2-5 orang, sedang itu 6-15 orang, agak besar itu 16-25 orang, dan besar itu 26-40 orang. Nah, kalau yang besar-besar ini gimana, Bu? Biasanya itu layanan BK kelompoknya dalam hal karir misalnya. Ketika guru ingin memperkenalkan karir kepada siswa-siswa, tidak harus kan untuk 2-5 orang, kita bisa satu kelas langsung. Itu juga BK kelompok namanya. Karena layanan yang diberikan itu sama-sama tujuannya adalah memperkenalkan karir kepada siswa. Ya, tidak perlu perorangan, tidak perlu kelompok kecil juga, langsung kelompok besar saja. Seperti itu. Jadi tergantung masalahnya dan tergantung kebutuhan siswa-siswa itu sendiri. Nah, ini ada perbandingan bimbingan dan konseling kelompok. Ingat ya, kalau bimbingan itu berarti yang memaksimalkan potensi, kalau konseling itu berarti menyelesaikan masalah. Jumlah anggotanya kalau bimbingan kelompok itu tidak dibatasi karena misalnya dalam satu kelas yang pintar nari ada 10 tidak masalah, yang pintar drama ada 20 juga tidak masalah karena namanya juga pemaksimalan potensi. Tapi kalau dalam penyelesaian masalah itu biasanya dibatasi hanya 5-10 orang. Jadi siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar itu memang sebaiknya belajar di kelompok kecil biar komunikasinya terjalin satu sama lain. Kemudian kondisi dan karakteristik pesertanya kalau bimbingan kelompok itu homogen karena biasanya memang yang pintar nari ya nari, yang pintar drama ya drama, seperti itu. Kalau konseling kelompok itu bisa homogen tapi bisa pula heterogen, tapi heterogennya terbatas. Misal kesulitan belajar matematika, yang satu kesulitan perkalian, satu pembagian, itu kan heterogen juga sebenarnya tapi terbatas karena tujuannya masih sama. Kemudian tujuan yang ingin dicapai kalau bimbingan kelompok itu penguasaan informasi untuk tujuan yang lebih luas. Sedangkan kalau konseling kelompok itu memecahkan masalah dan mengembangkan kemampuan komunikasi serta interaksi sosial. Pemimpinnya, nah kalau bimbingan kelompok itu konselor atau narasumber. Kalau jadi bisa juga nih manggil guru tari, nah itu kan jadi narasumber. Tapi kalau konseling kelompok itu konselor, yaitu bisa jadi guru kelas. Kemudian peranan anggotanya kalau bimbingan kelompok itu menerima informasi untuk tujuan tertentu, jadi namanya berlatih tari nih, misalnya itu kan menerima informasi, kira-kira tari yang sedang hits itu apa, gerakannya apa saja dan sebagainya, nanti siswanya tinggal praktek. Tapi kalau konseling kelompok itu siswanya harus berpartisipasi dalam interaksi sosial, kemudian menyumbang pengentasan masalah, serta menyerap bahan untuk pemecahan masalah. Jadi memang harus aktif untuk memecahkan masalah yang mereka alami. Selanjutnya untuk aspek suasana interaksi, kalau bimbingan kelompok itu biasanya dia monolog atau dialog terbatas dan dangkal karena satu arah, biasanya dari si narasumbernya ke siswanya tinggal praktek lah gitu aja. Tapi kalau konseling kelompok itu multi arah dan mendalam, melibatkan aspek emosional karena mereka akan sharing satu sama lain kesulitannya apa dan bagaimana menyelesaikannya. Kemudian sifat istri pembicaraan kalau bimbingan kelompok tidak rahasia, jelas karena kemampuan satu sama lain itu akan dilihat siapa yang paling luas dalam menari, siapa yang kaku dan sebagainya tidak rahasia karena mereka prakteknya bareng-bareng. Tapi kalau konseling kelompok itu rahasia dalam arti yang tahu adalah kelompok tersebut, tidak perlu juga gurunya itu keluar-keluar ke guru tari misalnya, iki loh ternyata di kelompok belajar matematika tuh begini ya, itu tidak perlu. Dan terakhir ada frekuensi kegiatan. Kalau bimbingan kelompok itu kegiatan berakhir apabila informasi telah disampaikan, sedangkan kalau konseling kelompok itu berkembang sesuai tingkat kemajuan pemecahan masalah dan evaluasinya itu juga disesuaikan sudah selesai atau belum masalahnya. Kadang kalau bimbingan kelompok itu misalnya ya kalau misalnya dalam bimbingan karir, kalau informasi karirnya sudah disampaikan ya sudah selesai. Kalau latihan tarinya misalnya sudah diajarkan semua ya sudah selesai. Tinggal nanti misalnya siswa tinggal berlatih dengan kakak kelasnya atau misalnya
narasumbernya itu tinggal mengawasi begitu, tidak informasinya tidak lagi disampaikan tapi tinggal berlatih dan berlatih seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penunjang. Nah, ini instrumentasi BK-nya itu ada tes dan non-tes, sudah dijelaskan kemarin. Kemudian penyelenggaraan himpunan data diri siswa. Jadi guru itu memang harus menghimpun data diri siswa tadi tentang bakat minat, latar belakang orang tuanya, ekonomi maksudnya misalnya, kemudian kesukaan, hobi dan sebagainya. Kemudian untuk kegiatan khusus bisa konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan. Nah, itu juga perlu dilakukan jika memang dibutuhkan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Selanjutnya kita bisa diskusi di Edmodo. Sampai jumpa, stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.